Shalom, Tuhan Yesus sudah mendatang. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Februari 2025. Dan saya dalam firman Tuhan, 2 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Ayat ke-13, salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di 2 Yohanes 1 ayat yang pertama. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Ya. Jadi seorang ibu yang terpilih, ya, anak-anaknya dikasih, benar-benar aku kasih. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita dikasih oleh Tuhan. Ya. Apabila kita takut akan Tuhan, ya. Kita juga harus takut kepada orang tua juga kalau hidup sebagai anak, menghormati, ya. Menghormati orang tua, jangan takut akan Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, panjang umurmu, ya, sehat, ya, dimanapun kita berada. Jadi menghormati orang tua itu penting. Kalau yang melawan orang tua, ya bagaimana kita dikasih oleh Tuhan. Ya, Bapak Saudara, aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi kalau kita sebagai anak kita mengenal kebenaran, firman Tuhan, berarti kita paham kasih seorang ibu terhadap anaknya. Maria, dia waktu Tuhan Yesus ditinggalkan di Bait Allah, ya, bercakap-cakap dengan ahli-ahli Taurat, ibunya khawatir, cemas. 3 hari perjalanan mencari Tuhan Yesus di Bait Allah. Yesus menjawab, ini rumah Bapakku. Ya, kenapa engkau mencari aku? Itu perkara itu disimpan di dalam hati Maria, ibu Yesus. Ya, jadi dikasih, hidup itu dikasih. Tuhan Yesus dikasih Allah, berkenan, ya, kepada Tuhan, kepada Allah. Inilah anakku yang aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya. Jadi kita harus dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan Yesus. Ya, Bapak Saudara, ya. Di ayat yang kedua, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi kebenaran menyertai kita sampai selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan menyertai kita. Ya. Itu kita baca firman Tuhan, ya. Enak, sakit penyakit sembuh, ya. Miskin jadi kaya, baca Alkitab semuanya, habis baca lagi, ya, dikasih kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus, dikasih hikmat dan pengertian, sama seperti Raja Salomo. Dia bermimpi, Tuhan berkata, meminta apa? Ya, Salomo berkata, saya hanya minta hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Tuhan kasih hikmat dan pengertian. Ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Tetapi Tuhan kasih harta, kekayaan, melebihi dari raja-raja yang lain. Ya, jadi kita hidup di dalam Tuhan harus begitu. Ya, santai tapi pasti. Ya. Ayat yang ketiga, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, jadi kita hidup dalam kebenaran dan kasih. Kebenaran dari firman Tuhan, ya,
kasih juga harus ada. Makanya 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, kasih yang paling besar adalah kasih. Bukan iman juga, kasih itu. Ya kalau kita punya iman besar tapi tidak punya kasih, ya tidak ada gunanya. Ya Bapak Saudara, apalagi super kikir pelit, ya tidak ada gunanya. Ya, meleset ayatnya itu. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita harus mengerti, paham apa maunya Tuhan, ikuti. Ya sudah. Ya, di ayat yang keempat, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Ya, jadi separuh dari anak-anak hidup dalam kebenaran. Jadi orang tua harus membimbing anak-anaknya supaya hidup dalam kebenaran, jangan tersesat oleh godaan-godaan yang tidak jelas, rayuan dunia yang tidak jelas. Jadi hidup dengan kebenaran, sesuai kebenaran perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ya, dari Bapa Allah di surga itu. Kita terima, kita lakukan. Ya, ada Roh Kudus, ya, tentu dia mengajar kita berkata-kata. Ya. Hari lepas hari. Ya, tenang. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi kita harus hidup menurut perintah Tuhan. Saya sangat bersyukur. Ya. Saya setiap hari kirim ayat firman Tuhan, misalnya WhatsApp, pasang status, baca Alkitab, ya, 4 jam, 5 jam, baca sampai tahun 2028. Ya. Ini luar biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Ya, Bapak Saudara, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih. Jadi kita hidup dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kita hidup itu harus dalam kasih. Kasih Tuhan Yesus nyata. Ya, minta, pasti Tuhan kasih. Asal kita hidup dalam firman. Ya, Bapak Saudara, ya. Di ayat yang terakhir 2 Yohanes 1 ayat yang 13, salam kepada kamu anak-anak saudaramu yang terpilih. Jadi kita terpilih karena kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan sudah terpilih. Itu Bapak Saudara. Setelah itu dia lakukan. Ya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya Bapak Saudara. Jadi Tuhan Yesus, ya, segala-galanya, isi dunia milik dia, kepunyaannya dia. Kita hanya mengelolanya aja. Yang penciptanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih angin, kasih matahari, kasih bulan, ya, kasih laut, sungai, kasih air hujan, tumbuh-tumbuhan, supaya kita hidup dari sana. Ya, kasih angin, ya, tidak perlu oksigen, itu gratis semua, bahkan nafas kita. Ya, jadi kalau ada orang melawan Tuhan, ya tanggung resikonya. Melawan Roh Kudus lebih parah lagi, tidak akan diampuni baik di hidup maupun di mati. Saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu 26 Februari 2025, di 2 Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.